Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang di tanganku ini ada handphone Xiaomi Redmi Note 3 Pro Kenzo dengan chipset Qualcomm. Jadi kasusnya handphone ini tidak muncul sinyal 4G-nya karena tidak ada opsi untuk LTE di settingan atau di setelannya. Kita coba cek dulu. Kita lihat di sini untuk tipe jaringan prioritasnya hanya ada prioritas 3G dan 2G saja. Sementara untuk 4G atau LTE-nya tidak ada. Kita akan coba untuk melakukan flashing menggunakan kabel data biasa, tidak perlu box ataupun dongle. Kita akan downgrade ke MIUI 8 untuk memunculkan opsi pilihan 4G atau LTE-nya. Di sini langsung aja kita siapkan filenya yang tidak ribet, tidak perlu TWRP, tidak perlu unlock bootloader. Langsung kita bisa flashing menggunakan Mi Flash Tool. Oke, kita install dulu. Yang pertama kali adalah Mi Flash Tool-nya. Di sini aku menggunakan Mi Flash Tool versi 2017.4.25. Kita tunggu sebentar sampai terinstall untuk Mi Flash Tool-nya. Kalau sudah terinstall, kita klik close saja, kemudian kita close juga untuk WinRAR-nya. Muncul di desktop ada shortcut Xiaomi Flash.exe, kita double klik untuk membukanya. Seperti ini, Mi Flash Tool 2017.4.25. Kemudian yang kedua ada file Vic4G dari Kenzo-nya, ini full firmware ya. Kita klik kanan untuk ekstraknya, kemudian pilih ekstrak di sini dan kita tunggu sampai proses ekstraknya selesai. Nanti akan menjadi sebuah folder Kenzo V8.1.4.0 Vic4G Global. Bisa kita lihat untuk filenya ini, kemudian kita akan langsung inputkan aja untuk ROM Vic4G-nya ke Mi Flash Tool-nya. Cara menginputkannya cukup mudah, tinggal kita klik aja tombol select pada Mi Flash Tool-nya, kemudian arahkan di mana tadi kita mengekstrak file ROM Vic4G-nya. Tadi aku letakkan ROM ini di desktop, kemudian di folder bahan, dan kita pilih langsung aja untuk folder ROM-nya. Ada Kenzo, kemudian Vic4G Global. Yang kita pilih adalah folder Kenzo-nya, jangan folder Emacs. Kita pilih folder Kenzo-nya, kemudian klik OK. Dan perhatikan, sudah muncul pada kolom firmware di Mi Flash-nya, tidak ada folder lain di belakang kata global. Kemudian di bagian bawah opsinya kita pilih clean all aja. Dan selanjutnya kita membutuhkan satu file lagi, satu tool lagi. Ada fastboot to edl.zip, bisa kita ekstrak, klik kanan kemudian ekstrak to nama filenya, fastboot to edl, dan akan menjadi sebuah folder. Kita gunakan tool ini untuk merubah Redmi Note 3 Pro Kenzo dari fastboot mode ke EDL mode karena handphone tersebut belum terunlock bootloadernya. Oke, kita bisa kembali dulu ke handphonenya. Langsung aja sekarang, sebelum kita hubungkan handphone ini ke laptop atau komputer, kita bisa matikan dulu handphonenya. Kemudian kita akses fastboot mode dengan menekan kombinasi tombol volume bawah dan tombol power. Tekan dan tahan kedua tombol ini sampai masuk ke fastboot mode. Kemudian lepaskan kedua tombol dan colokkan kabel data ke handphonenya. Letakkan handphone di tempat yang nyaman, jangan sampai tersenggol. Sekarang kita bergabung lagi dengan tampilan komputer. Coba langsung saja kita klik tombol refresh pada Mi Flash-nya. Nanti pada kolom device akan muncul serial fastboot. Dan pada posisi fastboot mode seperti ini, handphone tidak bisa dilakukan flashing karena belum terunlock bootloadernya. Kita harus merubahnya dulu dari fastboot mode ke IDL mode menggunakan tool fastboot to IDL ini. Tadi sudah kita ekstrak ya, kita buka folder hasil ekstraknya dan kita jalankan file reboot.bat. Kita double klik aja file rebootnya, kemudian press any key to continue. Bisa kita tekan tombol apapun di keyboardnya, nanti handphone akan langsung berubah tampilan menjadi blank seperti ini, bukan logo fastboot lagi. Tekan tombol apapun lagi untuk menghilangkan file rebootnya atau CMD-nya. Kemudian kita klik lagi tombol refresh pada Mi Flash-nya. Di kolom device berubah menjadi tampilan COM sekian. Untuk angkanya bebas, tidak harus sesuai dengan video ini. Kemudian klik tombol refresh dan kita tunggu proses flashing-nya sampai dengan selesai. Yang menjadi catatan adalah saat kita melakukan full flashing menggunakan Vic4G seperti ini, maka seluruh data yang ada di internal memori akan hilang. Sebelum melakukan tutorial ini, silahkan Anda backup terlebih dahulu datanya di komputer atau di SD card. Kemudian untuk yang ada akun Mi-nya, harap di logout terlebih dahulu atau handphone Anda nanti akan terkunci akun Mi-nya. Setelah beberapa menit proses flashingnya sudah selesai, ada keterangan seperti ini, statusnya sudah flash down, kemudian resetnya sudah sukses juga.
juga. Sekarang kita bisa kembali ke handphonenya, kita akan nyalakan handphonenya dulu. Setelah proses flashingnya selesai, untuk menyalakan handphone ini bisa kita tekan dan tahan aja tombol powernya. Kita tekan dan tahan sampai muncul logo MI di layarnya. Kalau sudah muncul logo MI, bisa kita letakkan dulu handphonenya, kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Untuk durasi loadingnya ini bisa sangat lama, paling cepat 10 menit, paling lama bisa lebih dari 1 jam. Jadi bisa kita tunggu aja, kita bisa tinggal ngopi, tinggal merokok dulu sambil menunggu proses loadingnya selesai. Kenapa aku lebih memilih ROM ini daripada kita memodifikasi menggunakan TWRP? Karena menurutku ROM ini paling stabil dan paling mudah digunakan untuk teknisi. Kita tidak ribet harus oprek TWRP-nya atau harus menginstal VIC4G. Belum lagi kalau pas pasang TWRP, pas pasang lazy flasher, nanti ternyata handphonenya bootloop lagi, kita harus melakukan VIC4G ulang atau flashing ulang full firmware-nya. Untuk sebab itu kita gunakan file ini aja, langsung sekali flash nanti bisa down dan opsi 4G-nya bisa langsung kembali. Walaupun ROM ini memiliki kekurangan, salah satunya adalah tidak bisa diupdate, hanya stay terus, stuck terus di MIUI 8. Kita tunggu sebentar, kalau sudah selesai proses loadingnya akan langsung muncul tampilan welcome screen MIUI 8. Buat teman-teman yang tidak suka MIUI 8, di channelku sudah tersedia untuk Redmi Note 3 VIC4G MIUI 9 dan Redmi Note 3 VIC4G MIUI 10 atau MIUI 10. Silahkan bisa dicari di playlist di channel Magelang Flasher ini. Oke, kita lanjut dulu untuk proses setupnya. Beberapa bagian yang tidak penting bisa kita lewati dulu karena ini menggunakan MIUI 8, maka untuk bagian-bagian tertentu mungkin akan mengalami proses loading yang lumayan lama. Kita sabar aja, kita tunggu. Oke, kita next lagi, lewati bagian-bagian yang tidak penting. Kemudian next lagi, lewati, pilih tema, pengaturan selesai. Dan ada tampilan memuat aplikasi, ini juga bisa sangat lama proses loadingnya. Kita tunggu aja sampai dengan selesai. Setelah selesai proses setupnya, nanti handphone akan otomatis masuk ke tampilan menu. Untuk proteksi akun Google belum ada di MIUI 8, jadi aman saja. Yang ada hanya akun Mi. Buat teman-teman yang ternyata lupa akun Mi-nya, silahkan bisa tetap flashing menggunakan ROM ini. Jika nanti lupa akun Mi-nya, sudah ada solusinya di channel Magelang Flasher ini. Untuk unlock akun Mi pada Redmi Note 3 Pro Kenzo dengan versi MIUI 8, silahkan dicari sendiri. Sudah aku sediakan tutorial dan file untuk unlock Mi Cloud pada Redmi Note 3 Pro Kenzo MIUI 8. Oke, setelah beberapa menit proses loadingnya selesai, sekarang handphone langsung otomatis masuk ke tampilan menu seperti ini. Langsung aja bisa kita cek ke menu setelan, kemudian kartu SIM dan jaringan seluler. Untuk WiFi kita diamkan dulu, jangan kita konekkan dulu. Masuk ke kartu SIM dan jaringan seluler, pilih salah satu kartu, tipe jaringan prioritasnya. Sudah ada prioritas LTE atau prioritas 4G. Untuk sinyalnya ini tidak muncul karena memang lokasi di tempatku ini untuk dua kartu ini Indosat dan XL tidak ada sinyalnya. Maklum karena di sini lokasinya terpencil, yang ada sinyal Telkomsel saja, itu pun jarang-jarang. Oke, yang jelas sekarang prioritas LTE sudah muncul, berarti 4G-nya nanti aman. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher. Ingat tetap jaga harga servisan, dan akhir kata dari kami, wassalamualaikum. Tentu saja mantap jiwa jadi nota.